Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Aisyah Fauzi dengan nomor NIM 201240406. Kali ini kita akan bersama-sama mempelajari materi yang sangat penting dalam akidah akhlak, khususnya tentang akhlak tercela yang harus kita hindari sebagai seorang muslim. Kita akan menggali bersama salah satu sifat yang tercela, yaitu nifak atau munafik, dan sifat keras hati atau pemarah. Nah, sebelum kita memasuki materi, mari kita tadarus bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law kharaju fikum ma zadukum illa habalan wa la awda'u hilalakum fitnata wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bidzalimin, yang artinya, jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka. Dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di antara kamu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Quran Surat At-Taubah ayat 47. Jadi, sebelum kita menuju ke pembahasan yang lebih mendalam, kita harus mengetahui dulu apa yang akan kita bahas kali ini. Jadi, yang akan kita bahas itu mengenai perilaku tercela, yaitu nifak dan keras hati. Nah, di slide ini tuh terdapat dua gambar. Jadi, kalian tahu nggak maksud dari dua gambar tersebut? Jadi, gambar yang di sebelah kiri itu kan ada dua orang yang saling berjabat tangan dengan wajah tersenyum memakai topeng. Tetapi di belakang masing-masing orang itu memegang pisau dan ekspresinya itu tidak ramah. Gambar ini tuh menggambarkan sikap munafik, yaitu seseorang yang tampak baik dan ramah di depan orang lain, namun sebenarnya menyimpan kebencian, niat buruk, atau ingin mencelakakan orang tersebut dari belakang. Lalu maksud dari gambar yang sebelah kanan itu apa? Kan ada seorang pria yang tampaknya itu sedang dinasihati oleh orang lain, tetapi ekspresinya itu menunjukkan tidak peduli atau merasa tidak perlu mendengarkan nasihat orang tersebut. Jadi ini tuh menggambarkan hati yang keras, di mana seseorang itu sulit menerima kebenaran, nasihat, atau petunjuk, meskipun nasihat itu tuh baik maupun berasal dari orang yang berbuat baik kepadanya. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, coba kalian bayangkan kalau misal ada orang di sekitar kalian yang berperilaku tidak jujur dan selalu berbuat kerusakan. Seperti apa dampaknya? Jadi, mari kita telusuri bersama konsep nifak. Jadi, definisi nifak itu berarti sikap yang berbeda antara lahir dan batin. Seseorang terlihat baik di depan orang lain, tapi hatinya menyimpan kebohongan dan niat jahat. Jadi, orang yang berbuat perilaku nifak itu disebut orang yang munafik. Menurut Ibnu Katsir, munafik adalah orang yang keluar dari jalan kebenaran masuk ke jalan kesesatan. Dan Allah berfirman di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 67 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal munafiqina humul fasiqun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang fasik. Setelah kita tahu apa itu nifak, sekarang kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita tentang bahayanya sifat ini di dalam Al-Qur'an. Jadi terdapat Quran surat Al-Qalam ayat 10 sampai 11 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Nah, di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 10 sampai 11, Allah telah memberikan peringatan keras tentang orang yang munafik, yang suka berdusta dan mengkhianati janji. Nah, sifat nifak ini bisa memecah belah umat dan menyebabkan kehancuran. Oleh karena itu, sangat penting mengenal ciri orang munafik supaya kita tidak mudah tertipu. Selanjutnya, di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, ayat ini itu mengajarkan kita pentingnya untuk berhati-hati dan tidak langsung percaya terhadap berita-berita yang disampaikan oleh orang yang tidak bisa dipercaya, yaitu orang yang fasik. Karena apabila kita langsung mengikuti dan mempercayainya tanpa melakukan cek terlebih dahulu, bisa saja kita itu menfitnah orang lain, menyebarkan berita yang tidak benar atau hoax, atau melakukan tindakan yang bisa merugikan orang lain. Seperti itu. Sekarang kita kan sudah tahu nih bahayanya orang yang berperilaku nifak.
Selanjutnya, kita juga perlu memahami macam-macam nifak yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua macam-macam nifak, yaitu nifak akbar dan nifak asghar. Nifak akbar atau nifak besar merupakan keadaan di mana seseorang menyatakan keimanan secara lahiriah di depan orang lain, namun hatinya benar-benar kafir dan menolak keimanan. Orang yang memiliki sifat nifak akbar ini tidak hanya berbohong atau mengingkari janji secara kecil-kecilan, tetapi memang benar-benar tidak memiliki iman yang tulus di dalam hatinya. Selanjutnya, pengertian nifak asghar atau nifak kecil. Bisa kita lihat dari tanda-tanda seperti berbohong saat berbicara, tidak menepati janjinya, berbuat dusta saat bertengkar, mengingkari perjanjian, dan berkhianat saat marah. Jadi tadi, jika sering dilakukan berulang, bisa membentuk karakter munafik. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui nih macam-macam nifak. Sekarang kita mengenali bersama-sama apa saja tanda-tanda nifak di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu bila bicara ia berdusta. Jadi, orang yang munafik itu kalau berbicara itu selalu berdusta, tidak sesuai dengan kenyataan, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Ketidakjujuran ini tuh membuat orang lain sulit percaya kepada apa yang mereka bicarakan dan mereka lakukan. Yang kedua, bila berjanji, ia tidak menepati. Jadi, orang munafik itu tidak menepati janji yang sudah diucapkan. Nah, janji itu ada dua macam. Yang pertama, seseorang berjanji tetapi ia meniatkannya untuk tidak menepati janji tersebut. Yang kedua, jika seseorang berjanji kepada saudaranya dan ia sudah meniatkannya akan menepati janji tersebut, tapi karena suatu hal dia tidak bisa menepatinya dan ia belum sempat memohon maaf atas pengingkaran janji tersebut. Nah, pengingkaran janji seperti ini itu tidak menjadi masalah karena hal tersebut itu terjadi tanpa unsur kesengajaan. Tanda-tanda nifak yang ketiga yaitu bila bertengkar ia berbuat dusta. Jadi biasanya saat terjadi perselisihan, orang munafik itu seringkali menggunakan kebohongannya untuk memenangkan argumen dan melindungi diri sendiri. Biasanya kalau istilah anak zaman sekarang itu disebut playing victim. Yang keempat, bila mengikat perjanjian ia mengingkari. Jadi meskipun sudah ada kesepakatan, biasanya orang munafik itu sering mengingkari komitmen tersebut untuk keuntungan pribadi. Yang terakhir, bila diberi amarah, ia berkhianat. Saat marah, orang munafik bisa berbuat khianat kepada orang lain, melukai hati, dan merusak hubungan yang serius. Tanda-tanda ini itu indikator yang mudah kita kenali di dalam sehari-hari. Dengan mengenali tanda-tanda ini, kita diajarkan untuk selalu introspeksi diri dan berusaha menjauhi sifat munafik agar menjadi pribadi yang jujur, dapat dipercaya, dan memiliki akhlak yang mulia. Selanjutnya yaitu akibat buruk dari sifat nifak. Jadi, akibat dari sifat nifak itu bukan hanya berdampak pada diri kita sendiri saja, tetapi orang lain itu juga merasakan dampaknya dari perbuatan nifak tersebut. Yang pertama, bagi diri sendiri, hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Ya, karena tadi dari perilaku nifak tersebut, orang akan sulit percaya terhadap apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Yang kedua, tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Yang ketiga, mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki. Yang keempat, mendapat siksa yang berat di hari akhir. Nah, akibatnya dari untuk orang lain itu apa? Yang pertama, menimbulkan kekecewaan hati, merusak hubungan persahabatan, dan dapat terjadi tindakan anarkis. Yang kedua, membuka peluang munculnya fitnah. Yang ketiga, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat. Tadi sebelumnya kan kita sudah memahami apa pengertian nifak, macam-macam nifak, tanda-tanda perilaku orang yang melakukan perilaku nifak. Nah, selanjutnya kita juga perlu memahami nih apa pengertian keras hati atau pemarah. Jadi, marah dalam pengertian hadap itu bersifat negatif. Nah, marah sendiri itu berarti merasa atau perasaan tidak senang dan panas karena dihina atau diperlakukan kurang baik dan lain sebagainya. Jadi, marah itu merupakan penyakit jiwa yang ada di dalam diri manusia. Nah, marah sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada marah yang terpuji dan marah yang tercela. Marah yang tercela adalah marah yang
padahal dirinya itu bersalah. Dan marah yang terpuji adalah marah karena kebenaran. Macam-macam daya marah. Jadi, kondisi marah pada diri seseorang itu terbagi menjadi tiga. Tidak ada atau lemah, berlebihan, dan sedang. Yang pertama, tidak memiliki daya marah atau lemah. Jadi kurang baik ketika seseorang tidak dapat marah atau memiliki tingkat marah yang lemah. Dengan tingkat daya marah yang lemah, seseorang itu akan memiliki harga diri yang rendah dan hina yang berdampak pada tidak melakukan tindakan apa-apa atau hanya diam terhadap hal-hal yang haram dan mungkar. Yang kedua, daya marah yang berlebihan. Jadi daya marah yang keluar pada diri seseorang sehingga seseorang itu keluar dari kontrol akal dan agama. Saat seseorang memiliki daya marah yang berlebihan, maka nurani dan daya pikir warasnya itu sudah hilang. Di sini mereka itu di dalam posisi yang terpaksa dan tidak memiliki pilihan lain untuk melakukan tindakan kecuali mengikuti hawa nafsunya. Yang ketiga, daya marah yang sedang, di mana tidak memiliki daya marah atau lemah dan memiliki daya marah berlebihan tidak diinginkan oleh agama. Jadi daya marah sedang itu daya marah yang muncul yang masih berada di dalam kontrol akal dan agama. Daya marah yang muncul ketika memang harus muncul dan redup ketika memang harus tidak marah atau mengedepankan kesabaran. Seperti mengobati perilaku keras hati atau pemarah. Jadi, bagaimana cara kita mengontrol atau mengendalikan emosi yang terjadi pada diri kita? Yang pertama, kita tuh harus mengingat keutamaan menahan amarah. Ketika kita mengingat keutamaan menahan amarah, memaafkan dan sabar, kita tuh berpikir bahwa dengan menahan emosi, maka kita tuh akan mendapatkan pahala dan tidak dendam, akan menghindari diri dari neraka. Yang kedua, takut akan siksa Allah. Jadi ketika kita emosi, kita tuh harus takut akan siksa dan azab dari Allah. Apabila kita mengikuti hawa nafsu kita ketika amarah. Kita juga harus yakin bahwa tidak mungkin ia akan selamat dari siksa neraka apabila ia tidak mempersiapkan diri dari sekarang. Oleh karena itu ya tadi kita harus apa? Harus takut akan siksa Allah. Yang ketiga, waspada terhadap dampak dari emosi. Jadi kita tuh harus berpikir bahwa emosi itu dapat menimbulkan akibat-akibat yang berkepanjangan. Akibat-akibat tersebut itu muncul disebabkan oleh emosi seseorang yang tidak dapat terkendali. Biasanya seperti permusuhan, dendam, dan sebagainya. Yang keempat, wajah buruk orang yang marah. Jadi kita tuh harus membayangkan uh, fisik orang yang sedang emosi, biasanya kan wajahnya merah-merah kayak gitu. Kita harus berpikir orang yang sedang emosi itu sesungguhnya memiliki buruk rupa yang tidak disadari, sama seperti melihat hewan-hewan yang sedang marah. Dan kita tuh juga harus membayangkan bagaimana emosi itu digantikan dengan kesabaran seperti yang dilakukan oleh para nabi dan sahabat ketika mereka itu mendapatkan perilaku atau perlakuan yang tidak senonoh dari umatnya. Dengan demikian, seseorang dapat memilih yang terbaik yaitu mengikuti para nabi dan para sahabat. Jadi, selesai sudah materi yang telah saya sampaikan. Semoga dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai akhlak tercela, khususnya yaitu perilaku nifak dan keras hati, serta dapat mengajak kita untuk introspeksi diri agar tidak terjerumus dalam perilaku nifak dan marah yang berlebihan. Serta pembelajaran itu bukan hanya teori saja, tetapi bagaimana cara kita mengimplementasikannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari demi terciptanya pribadi yang mulia dan lingkungan sosial yang sehat.